Dalam panggung politik modern Indonesia, tidak ada sosok yang mampu membelah opini publik se-ekstrem pria ini. Bagi pengikutnya, ia adalah wali ke-11, bapak humanisme yang melampaui zamannya. Namun bagi musuh politiknya, ia adalah presiden eksentrik yang membingungkan, tidak tertebak, dan membahayakan stabilitas negara. Ia membebaskan ekspresi budaya Tionghoa yang dibungkam selama 32 tahun. Namun, di saat yang sama, ia mengusulkan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan Marxisme, sebuah langkah yang membuat jantung para elit militer dan agamis copot seketika. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang memegang mandat tertinggi reformasi bisa dijatuhkan hanya dalam waktu 21 bulan oleh parlemen yang dulu mengusungnya? Apakah Gus Dur dijatuhkan karena ketidakmampuannya secara fisik dan politik? Atau justru karena ia terlalu bersih dan terlalu cepat berjalan bagi sebuah sistem yang sudah telanjur busuk oleh sisa-sisa Orde Baru? Kita tidak sedang membicarakan biografi normatif seorang mantan presiden. Hari ini, kita akan membongkar anatomi kebencian dan cinta institusional terhadap Abdurrahman Wahid. Sebuah investigasi atas pikiran-pikiran yang dianggap terlalu arogan oleh para penguasa modal, namun teramat suci bagi mereka yang tertindas. Untuk memahami mengapa Gus Dur bertindak laksana pemain catur yang mengacak-acak papannya sendiri, kita harus melihat tanah tempat akarnya tumbuh. Lahir di Jombang pada tahun 1940, Gus Dur tidak sekadar mewarisi darah biru Nahdlatul Ulama, ia mewarisi genetika intelektual Islam kosmopolitan. Pendidikannya adalah persilangan yang gila, kitab kuning pesantren, sastra klasik Eropa, filsafat barat, hingga teori sosial modern yang ia lahap di Kairo dan Baghdad. Ketika ia kembali ke Indonesia dan memimpin NU pada tahun 1984, ia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, membumikan teologi tradisional menjadi gerakan civil society yang progresif. Riset sosiopolitik menunjukkan bahwa posisi Gus Dur sebelum menjadi presiden adalah sebagai jembatan pamungkas antara Islam, nasionalisme, dan minoritas. Ia bergerak di bawah radar represif Orde Baru bukan dengan senjata, melainkan dengan humor satair dan kelenturan politik yang membuat intelijen Soeharto frustrasi. Ia bukan politisi yang lahir dari rahim partai buatan penguasa, ia adalah intelektual organik, dan justru karena ia tidak berutang budi pada sistem kartel Orde Baru, ketika takdir sejarah membawanya ke kursi kepresidenan pada bulan Oktober 1999 melalui poros tengah, Gus Dur masuk ke Istana Merdeka dengan satu mentalitas. Ia adalah presiden, bukan kacung dinasti politik manapun. Mari kita bedah secara dingin, mengapa badai kebencian itu begitu cepat memuncak? Karena dalam waktu kurang dari 2 tahun, Gus Dur mengusik terlalu banyak sarang lebah. Pertama, ia mendekonstruksi militer. Gus Dur memisahkan Polri dari ABRI dan mencopot Jenderal Wiranto dari kabinet. Sebuah langkah berani yang dalam konteks pasca 1998 setara dengan menjinakkan bom waktu tanpa pelindung. Kedua, ia melakukan desentralisasi radikal dengan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora sebagai simbol budaya, bukan kedaulatan. Bagi kaum ultranasionalis dan militer konvensional, ini dianggap sebagai tindakan makar terselubung. Secara objektif, mari kita lihat konteksnya dari sudut pandang netral. Jurnal politik internasional seperti Indonesia Journal dari Cornell University mencatat bahwa gaya komunikasi politik Gus Dur memang memicu instabilitas makro. Ia kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial di media tanpa koordinasi dengan kabinetnya. Kabinet Persatuan Nasional yang ia pimpin bukanlah kabinet ahli, melainkan kabinet pelangi, hasil kompromi politik dagang sapi dengan partai politik lain. Ketika Gus Dur mulai memecat menteri dari partai besar, seperti Jusuf Kalla dari Golkar dan Laksamana Soekardi dari PDIP tanpa alasan yang dianggap transparan oleh publik saat itu, jenderang perang resmi ditabuh. Siapa yang paling merasa terganggu? Jawabannya jelas, para penikmat status quo. Partai Golkar, yang saat itu terancam dibubarkan oleh Gus Dur karena rekam jejak korupsi Orde Baru, bersenyawa dengan elit poros tengah yang merasa dikhianati karena Gus Dur tidak bisa disetir. Skandal Bulogate dan Brunei-gate ditiupkan secara masif oleh Pansus DPR. Ironisnya, bertahun-tahun setelah Gus Dur jatuh, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Gus Dur tidak pernah terbukti bersalah atau mengambil Rp1 pun dari dana tersebut. Ini adalah pembunuhan karakter paling sistematis dalam sejarah reformasi. Para pembencinya menggunakan dalih moralitas hukum untuk menutupi ketakutan mereka akan satu hal. Gus Dur ingin membersihkan birokrasi dari tangan-tangan gurita korporasi hitam. Mari kita geser lensa kita dari ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang bising ke ganggang sempit tempat tinggal minoritas. Apa dampak nyata dari kegilaan Gus Dur? Sebelum Gus Dur memimpin, menjadi Tionghoa di Indonesia berarti merasa asing di tanah lahir sendiri. Nama harus diganti, bahasa ibu dilarang, dan keyakinan harus disembunyikan di balik dinding rumah.
Namun, Gus Dur datang memutus rantai diskriminasi struktural itu hanya dengan satu coretan pulpen. Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Ini bukan sekadar kompromi politik, ini adalah restorasi martabat manusia. Menggunakan terminologi sosiologi politik, Gus Dur melakukan radical inclusion, memasukkan mereka yang terbuang ke dalam silsilah resmi kewarganegaraan. Kebenaran sejati dari kebijakan Gus Dur baru terbukti ketika ia berada di ujung tanduk kekuasaannya. Saat istana dikepung oleh pansus dan militer, ratusan ribu pendukung fanatiknya dari Jawa Timur sudah siap membanjiri Jakarta dengan sumpah, pasukan berani mati. Gus Dur hanya perlu memberikan satu komando, satu kedipan mata, maka perang saudara akan pecah. Namun apa yang ia lakukan? Ia memilih keluar dari istana dengan celana pendek dan melambaikan tangan. Ia memilih jatuh dari kursi presiden daripada melihat darah rakyatnya sendiri menetes di aspal. Disinilah moralitas Gus Dur melampaui seluruh politisi yang ada di republik ini. Para pembencinya menganggap itu sebagai kekalahan. Sejarah mencatatnya sebagai kemenangan moral tertinggi sebuah demokrasi. Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan satu, membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Perlawanan terhadap Gus Dur adalah potret dari The Empire Strikes Back, kembalinya kekuatan lama yang bersalin rupa. Ketika Gus Dur mengeluarkan dekret presiden pada 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan DPR dan Partai Golkar, lembaga legislatif justru menggunakannya sebagai senjata pamungkas untuk melakukan impeachment. Partai-partai politik yang awalnya saling sikut tiba-tiba bersatu dalam sebuah konsensus instan untuk mendepak sang presiden. Mereka menggunakan media massa untuk membingkai Gus Dur sebagai pemimpin yang tidak stabil secara mental dan fisik. Bahkan organisasi-organisasi keagamaan yang berpandangan sempit ikut dimobilisasi untuk mencap pandangan sekuler inklusif Gus Dur sebagai penyimpangan. Ini bukan lagi sekadar kritik terhadap kinerja pemerintah. Ini adalah mobilisasi kebencian yang terorganisir untuk menyingkirkan sebuah anomali politik bernama kejujuran. Abdurrahman Wahid wafat pada akhir Desember 2009, namun pikiran-pikirannya menolak untuk dikubur. Hari ini kita melihat ironi yang luar biasa. Banyak dari mereka yang dulu ikut menjatuhkan dan memakinya, kini berebut mengutip namanya demi meraup suara dalam pemilu. Mereka merindukan sosoknya saat mereka membutuhkan legitimasi, namun membuang ajarannya saat mereka berkuasa. Gus Dur dibenci karena ia menolak menjadi bagian dari sandiwara. Ia dicintai, dipuja, dan ditangisi oleh rakyat karena di matanya, kemanusiaan jauh lebih tinggi daripada sekadar urusan politik dan kekuasaan negara. Sebaliknya, ia dibenci oleh para oligarki politik karena ia tidak bisa dibeli, tidak bisa ditebak, dan tidak bisa ditundukkan oleh ancaman. Menonton video ini, jangan hanya menghentikan kita pada rasa kagum atau nostalgia yang melankolis. Tugas kita hari ini adalah merawat kewarasan yang pernah ia titipkan. Ketika Anda melihat ketidakadilan, ketika Anda melihat minoritas ditindas atas nama mayoritas, atau ketika hukum dijadikan mainan para elit, ingatlah bahwa pernah ada seorang presiden buta yang melihat keadilan jauh lebih jelas daripada kita yang matanya terbuka. Buka ruang diskusi di kolom komentar di bawah. Menurut Anda, apa warisan terbesar Gus Dur yang paling kita rindukan di tengah situasi politik hari ini? Saya Igum Kreatif. Teruslah membaca, tetaplah berani berpikir kritis, dan jangan biarkan kemanusiaan mati di tangan pragmatisme. Sampai jumpa di video berikutnya.